Halo penonton Coklat TV, kembali lagi bersama kami di BBB Bocah-bocah Berani. BBB kali ini kita akan membahas topik tentang generasi yang Kejepit. tengah-tengah. Oh my god, kejepit. Generasi apa tuh? Sandwich generation. Ya Oh my oke, God. generasi sandwich. Ya, Bayangin betul. nggak itu roti kan, terus kita di tengah, Mm-mm. terus ada bawahnya lagi. Kalau misalnya dikeprek gimana? Oh, gepeng kita. Game hancur udah. Jadi itu roti, ada keju, ada timun, ada selada, dipenyet. Ya, kan? sudahlah. Sudahlah, berat sekali, ya kan? Ya. Generation tuh apa tuh, Kak? Nah, jadi generasi sandwich itu dia itu menanggung biaya orang tuanya, dirinya sendiri dan juga anaknya. Tapi sekarang tuh udah bergeser. Oke. Itu kalau udah berkeluarga ya. Ya, itu udah berkeluarga. Tapi kalaupun dia tuh belum punya anak, tapi dia sudah membiayai ke orang tuanya ataupun keluarganya ataupun adik-adiknya, itu juga sudah bisa disebut sebagai sandwich generation. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Ataupun Oh. anak tunggal juga bisa lah ya. Oh bisa Bisa. banget, bisa dong. Kadang kan biasanya di rumahnya itu mungkin ada mamahnya, papahnya, ada omnya, Waduh, atau mungkin Apa itu om? ponakannya. ponakannya, Banyak betul. ya. Karena kan kita nggak tahu Iya, iya, di iya, rumah iya. itu ada siapa aja Benar, gitu benar, kan. benar. Jadi dia membiayai orang-orang yang sebenarnya nggak harus dia biayain. Benar. Iya, betul. Gitu. Nah guys, ini tuh ada cuplikan dari Theodric yang dimana dia tuh financial planner gitu ya. Di sini dia memberikan sedikit. Ini sebenarnya videonya panjang, tapi kita potong aja Iya, hal-hal iya, yang iya, pentingnya. iya. Benar. Yuk kita lihat langsung poin penting yang mau kita bahas. Check it out. Lah, kalau orang tua dari dulu patternnya nggak bisa atur uang, sekarang kalian punya banyak dan kalian kasih terus banyak pun Iya. habis. Nah ini nih ya, gimana titik tengahnya? Karena kan gini, kita termasuk ya anggaplah kita generasi sandwich gitu ya. Kan satu sisi kita harus balas budi orang tua. Betul. Ya kan banyak yang bilang kan ya kita balas budi orang Betul. tua, nggak boleh pelit. Betul. Dan kita dikasih berkat Tuhan, masa Betul. kita nggak mau nolong orang tua, harus gitu kan. Tapi ada mungkin orang-orang di luar sana yang bantu orang tua pun berat. Nah ada ininya nggak, jalan tengahnya? Bijaknya gimana tuh? Bijaknya adalah pertama, kita generasi yang mau menghancurkan rantai ini, kita harus ngerti dulu literasi finansial. Oke. Kalau kita udah ngerti, kedua, nah beruntungnya ini selalu ngomongin masalah uang. Uang adalah angka. Angka itu kuantitatif. Ya bisa dihitung. Bisa dihitung dan konkret. Ya. Maka yang kita harus lakukan adalah belajar menghitung keperluan orang tua kita secara real. Oke. Misalnya ada orang tua bilang, aku perlu kamu per bulan kasih mama 10 juta misalnya. Oh, mama keperluannya apa? Banyak ya. Banyak ya. Kita breakdown, jangan begitu di breakdown dengan kita masak ya mas segala macam cuman butuh 6-7 juta. Iya. 3 juta itu berasa loh. Betul. Dan orang tua kita bisa sampai jadi sandwichin karena nggak bisa ngitung uang. Terus dia bilang 10 juta, lu langsung percaya. Iya langsung kasih. Langsung sayang kasih, orang tua. namanya sayang. Nggak valid. Banyak ya 10 juta. Satu kata dulu yuk. Iya, Satu iya, kata untuk sandwich generation sendiri nih. Berat. Coba. Berat. Beban. Stop. Perih. Aduh. Perih. Gimana perihnya? Perih. Karena gini, kita tuh memang tidak bisa meminta ya. Kita tidak bisa menghindari bahwa kita dilahirkan untuk menjadi sandwich generation. Iya betul. Karena kita juga nggak pernah tahu tuh orang tua kita dulu dalam pengaturan cara uangnya tuh seperti apa sih gitu kan. Iya, benar. Karena gini guys, gue mau cerita ya. Orang tua aku, papa sama mama aku itu sebenarnya mereka itu dari keluarga yang sangat mampu. Oke. Super duper sangat mampu lah gitu. Kalau dari kelas berarti menengah ke atas atau bahkan atas? Atas bahkan. Wow. Jadi mama aku itu termasuk orang kayanya di Makassar, papa aku juga termasuk orang kayanya di Surabaya Oke. gitu. Dan kalau di Makassar, rumahku tuh di tengah-tengah kota, papaku juga di tengah-tengah Surabaya gitu. Tapi kalian tahu di umur aku 16 tahun, aku harus memutuskan untuk bekerja dibandingkan aku memilih harus kuliah, melanjutkan kuliah gitu. Sebenarnya ada sih kesempatan untuk kuliah itu, tapi
kuliah itu tidak sesuai dengan apa keinginan aku. Waktu itu aku kan pengen banget ngambil kuliah kedokteran ya. Aku dapet Japres waktu itu, jalur prestasi. Tapi dengan biaya yang sangat besar, orang tua aku bilang udah ambil aja ekonomi gitu ya, bilang Oke. gitu. Yang aku berpikir kenapa kok orang tua aku sangat egois ya, dia tidak menyimpankan aku dana pendidikan yang aku berharap dengan uang yang mereka punya harusnya mereka tuh nyimpenin aku gitu loh. Nah disitulah aku ngerasa kayak mutung, aku pergi ke Jakarta, aku liburan, aku daftar kerjaan, ternyata aku keterima. Nah disitulah aku memulai hidup aku. Gitu. Jadi setelah di situ aku merasa bahwa mencari uang itu adalah susah. Susah ya. Setengah mati. Sulitnya Setengah mencari mati. uang Ya maksudnya gini, benar. jadi kita tidak bisa menghindari bahwa yang namanya harta warisan, harta orang tua itu tidak bisa menjamin ternyata mereka itu pandai untuk mengatur ke bawah-bawahnya Ke bawah-bawahnya, gitu loh iya, guys. benar-benar. Jadi ini tuh pelajaran penting buat aku sendiri gitu kan. Jadi aku pada saat memutuskan untuk bekerja itu, ini tiba-tiba langsung ceritanya langsung ini ya. Iya. Tapi ini nggak apa-apa ini. Jadi aku bisa menceritakan bahwa pada saat aku tuh kemarin bekerja ya, aku tuh bener-bener menghidupi banyak manusia. Jadi aku 4 bersaudara, aku anak kedua, abang aku masih kuliah. Jadi abang aku masih di Surabaya. Jadi waktu itu aku benar-benar ngebantuin abang aku juga, bantuin nggak dalam biaya uang, tapi lebih ke emosional kayak ayo kamu pasti bisa gitu. Oke. Tapi pun support. kalau support ya, tapi kalau finansial pun kayak abang ke Jakarta gitu, mungkin aku traktir makan kayak gitu. Iya. Nah tapi kalau adik-adik aku yang 2 emang kayak kebutuhan rumah, setelah itu kebutuhan makan, sekolah itu semua aku yang ngebiayain. Jadi aku kerja itu dari umur 16 tahun. 2 tahun itu aku bener-bener ngeraba-ngeraba guys. Aku tuh bener-bener sandwich generation yang marah sama diri aku sendiri dan keluarga aku. Aku nggak ngerti ya, dari kita di sini kalian ada nggak yang ngalamin sandwich generation dan kalian tuh marah banget sama keadaan. Nah kalau aku waktu itu aku marah banget sama keadaan. Aku tuh ngerasa kayak yang gila ya, kok gue jadi kayak gini ya. Teman-teman gue pada saat 16 tahun mereka bisa kuliah, mereka bisa jalan-jalan, mereka nikmatin yang namanya uang orang tuanya. Gue kenapa harus kerja dari pagi sampai malam, pagi lagi, dan kebetulan kerjaan gue tuh bener-bener yang berat banget gitu loh. Karena kan gue dituntut untuk kayak bangun subuh, Iya. pagi gue harus jam 2 pagi gue terbang, terus berlanding 5 landing, 6 landing, terus nginep di negara orang, nginep di kampung orang, dengan bener-bener yang gak pernah gue lakuin itu. Karena gue SMA aja gue gak pernah nginep di tempat orang gitu kan. Ini tuh bener-bener gue tuh dilepas dan bener-bener kayak udah ampun deh gitu. Nah pada saat itu akhirnya 2 tahun gue kerja itu bener-bener kayak kemarahan sih. Itu bener-bener kayak murka banget gitu loh. Kayak kenapa gue jadi kayak gini ya, kenapa sih gue harus kerja, kenapa sih gue gak bisa kuliah kayak teman-teman gue kayak gitu. Akhirnya gue kumpulin uang tuh di situ. Gue harus kuliah nih, gue jangan sampai gue gak kuliah. Akhirnya di tahun kedua itu gue berusaha untuk nyari UT. Oke. Oh iya. Gue cari UT. Setelah itu dapatlah gue UT. Gue ambil ekonomi karena supaya nggak berat dan gue bisa belajar sambil bekerja. Iya. Gitu. Berarti- Yang nggak tahu teman-man tuh UT Universitas Terbuka. Oh iya, Iya. oke. Jadi dikhususkan untuk mereka yang kerja juga Kerja. tapi bisa sambil kuliah. Gitu. Jadi Benar-benar. maksudnya tuh waktu pas Kariska mau masuk ke dunia perkuliahan tuh tiba-tiba uangnya nggak ada, atau maksudnya kayak tiba-tiba dari yang kelas atas, oh tiba-tiba jadi kayak I'm sorry tuh saya misal kayak bangkrut atau emang nggak pengen ngeluarin uang ya? Enggak, jadi nggak disupport dan mereka tidak, katanya gini, karena aku pengen ambilnya kedokteran kan. Jadi mereka bilang ya jangan kedokteran gitu, ambilnya ekonomi aja. Oke. Karena kedokteran ratusan juta Betul. lebih. Ya menurut aku harusnya dengan kamu yang dengan mereka yang Latar belakang mereka. seperti Bisa itu lah, harusnya harusnya masa nggak bisa. bisa sih gitu kan. Jadi makanya di situ aku kayak merasa yang segini doang gitu. Tapi kalau misal kakak ambil ekonomi mungkin dibiayain. bisa, Oh. Bisa. Cuma waktu itu kakak gak mau, akhirnya iya milih. karena nggak mau. Hmm. Karena aku merasa kayak sayang kan latar belakang aku kan anak IPA nih kemarin. Oh, iya, Jadi iya, aku iya, iya. merasa kayak
sayang banget kalau aku cuma ngambil Di ekonomi UT, dan maaf Kak, ambil apa? ekonomi akhirnya. Akhirnya ekonomi. Karena aku nggak bisa kan, memaksakan harus anak IPA dengan jurusan yang Iya sangat sih. berat kan, karena kan kita sambil bekerja gitu. Iya. Nah, aku pengen tanya nih sama kalian, ada nggak kalian di sini yang pernah mengalami sandwich atau sedang mengalami sandwich generation ini, dan kalian marah nggak sih sama keadaan? Aku nggak tahu ya bisa dibilang sandwich apa enggak, cuman memang aku sekarang membiayai aku yang tulang punggung Oh oke. tulang punggungnya. full. Jadi nggak ada side income gitu dari orang tua. enggak Enggak, ada. dia full. Totally no one, bukan no one sih, kayak orang tua nggak biayain. Jadi jatuhnya gue yang biayain mereka gitu. Dan kalau ditanya marah nggak, banget, capek. Jadi sandwich tuh capek banget. Iya betul. Sebenarnya kalau digituin, sebenarnya kalau digituin makin nangis ya. Jangan digituin. sama, jangan ya. Nggak usah, nggak usah. Tapi tuh bener Gra. Benar. Gue tuh waktu 16 tahun itu ya, gue tuh belum ngerasa kayak teman-teman gue tuh kan masa orientasi siswa yang Iya, iya. masuk kuliah. Gue tuh bener-bener pengen nangis loh. Gue tuh kan pengen banget jadi anak kuliahan. Iya. Gue tuh pengen banget kayak yang wah gue pengen jadi anak kuliah. Kuliahan tuh kan jadi bener-bener yang dulu kan punya anak kuliahan tuh keren Iya. ya kan. Bisa gimana gitu. Iya kan, terus bisa pakai baju bebas. Karena zaman SMA, SMP kan kita selalu pakai baju sekolah kan. Iya, seragam. Nugasnya di kafe. Nah, gitu nugasnya kan. di kafe. Estetik. Gitu. Aduh, zaman Kariska ada kafe emang. Iya ada lah. Ini bukan zaman kita kan tropus ya. Jadi maksud gue yang apa yang dirasakan Cindy tuh real banget. Iya, Pasti iya, kita tuh iya. ada tuh yang namanya marah sama keadaan kayak kenapa gitu. Dan terus Cin. Iya, kayak maksudnya tuh gue bukan di posisi yang bener-bener ngebiayainnya cuma sekian persen sih. Saya nggak bener, jadi beneran yang kayak gaji gue kasih ke orang tua gitu. Karena emang kalau gue pribadi kan sama sekali nggak bisa ngatur uang, kayak seboros itu. Takutnya memang, dan orang tua gue tuh emang tipe yang kalau misalnya gaji udah dipos-posin nih, misalnya kayak entah cicilan apa-apa, iuran apa-apa gitu. Jadi udah, kalau buat diri gue sendiri tuh nggak ada sih, tapi dikit gitu. Jadi kenapa gue akhirnya menggambarkan suasana sandwich itu tuh capek dan marah banget, karena gue merasa bahwa ketika gue ngeliat anak-anak lain, ya misalnya saudara gue sendiri gitu yang kerja terus kayak masih bisa healing, masih bisa minimal nge-mall gitu kan, kayak literally sebulan berapa kali gitu mereka nge-mall. Gue tuh iri, kayak enak ya nge-mall apa. Sedangkan gue, kalau gue perasaan gue ya, nggak tahu yang lain yang sandwich gitu, gue ngerasa gue yang sandwich kayak ketika ngeliat orang-orang bisa nge-mall apa, gue tuh yang kayak pengen deh, tapi kayak nggak bisa gitu, nggak tahu kenapa. Karena gue ngerasa ketika gue pengen pergi keluar, nanti ngeluarin berapa nih makan, ntar ngabisin berapa, nanti bahkan saking mungkin gue udah beberapa tahun sandwich, kayak gue mikir kayaknya ini lebih bisa buat beli apa kebutuhan rumah deh, kayaknya mending buat beli ini, kayak jadi kau mending gitu loh. Bahkan gue sampai di titik ini kayak kayak gue beli makan nih yang misalnya mungkin sebenarnya enak cuma mahal aja, gue yang kayak gak mau lah, mending beli yang lebih murah, kayak gitu. Sampai di tahap gue tuh pelit banget sama diri gue sendiri. Jadi mending-mendingnya juga bukan mending buat diri lo sendiri, tapi Bener-bener buat dan orang bahkan rumah. gue kalau udah beli sesuatu yang misalnya buat inilah ngobatin diri sendiri, gue tuh jadi ngerasa bersalah. Kayak Itu bahaya banget sih. Iya, padahal it's okay loh. Maksudnya kan Iya. kita kerja kan. Ya beli apa ya terserah gitu. iya, jadi kayak capeknya tuh di situ. Kayak ketika gue ngelihat, I know social media kadang fake atau apa, tapi kayak pasti ada lah terlintas di benak kita kayak ketika ngeliat orang healing ke pantai kemana ngapain gitu, yang kayak kapan ya suatu saat bisa gini. Karena ketika gue pengen membeli sesuatu dari gaji gue, even cuman misal beli makan yang agak mahal, pricey misalnya di atas 200, tuh gue harus nabung. Bener-bener yang kayak harus 200.000. Iya. Saking itu tuh bener-bener Saking kondisi ekonomi itu ketat banget gitu ya. iya, saking gaji tuh bener-bener misalnya nih gajian nih gitu, itu udah dipos-posin bener-bener yang kayak ini buat ini ya, ini ntar buat ini kayak entah ongkos atau apa, kuota bla 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 bla. Jadi blas gitu loh. Kalaupun nabung ada tapi dikit banget, dan itu kadang misalnya ujung-ujungnya kepake atau apa. Jadi ya itu perasaan gue kayak capek deh sebenarnya gitu, kayak pengen marah tapi kadang marah ke siapa ya gitu, kayak marah ke keadaan aja gitu. Kayak bisa nggak ya gue suatu saat, gue pernah di titik gue bisa nggak suatu saat sukses kayak gitu. Pasti bisa sih. Bisa dong. Bisa dong. Buktinya Kariska.
Iya. 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 Amin. Panut. Enggak. Jadi kalau aku dulu gitu ya, Nui Egracin, aku pun merasa diri aku masih gagal dulu. Karena teman-teman aku yang dengan usia yang seaku kemarin tuh udah pada punya tanah, Iya. punya sapi, punya rumah. Jujur, gue belum punya rumah, gue belum punya sapi, ya kan. Oke, nice. Tapi setidaknya gue masih bisa memberikan banyak manfaat buat orang-orang di sekitar gue gitu. Ya ini yang harusnya gue bilang sama Cindy tadi. Cindy ini sekarang bisa sukses karena Cindy tuh memberikan manfaat banyak buat keluarga Cindy, termasuk mama papa Cindy sekarang di rumah. Dan itulah yang gue bilang, anak-anak generasi sandwich ini berkahnya pasti luar biasa. Amin. Banyak. Amin, kalau itu. Dan teman-teman di sana yang sandwich generation jangan pernah patah semangat karena Semangat pasti terus. berkahnya tuh rezekinya pasti akan Makanya mengalir mungkin terus Sandwich menerus. generation penguat imannya adalah misalnya ngeliat video-video rohani gitu kan. Ya, misalnya kayak Ini POV yang emang POV-nya beriman. beriman. gitu Oke. kayak percaya Sandwich yang beriman akhirnya Sandwich kuat. beriman. Walaupun agak gila Nggak, kamu dikit. memberi Iya, dengan betul. tulus, apalagi untuk orang tuamu pas niscaya itu akan berkat kayak gitu-gitu. Jadi, Amin. Iya, iya. amin. Puji Oke, Tuhan. Puji Tuhan. Tapi Iya, emang Cindy tuh kelihatan banget kayak emang agak gila tapi agak gila tapi dia tuh kayak ngerti nggak kayak Berusaha untuk waras ya. maksudnya enggak. Jadi dia tuh terlihat gila tapi dia terlihat waras. Gimana POV-nya? Paham. Karena dia kayak beneran punya suatu pegangan yang bener-bener kayak gue nggak bisa nyerah gitu. Iya, dia maksudnya dia Mungkin berusaha untuk rohaninya enjoy atau apa aja gitu. gitu. Tapi emang agak susah sih ngajak jalan Cindy itu teman-teman. Iya, emang agak susah. Ya tapi bagus, jadi dia udah tahu dia kebutuhannya apa, jadi pengeluarannya pun dia tekan. Jadi dia Iya. jangan sampai banyak orang di luar sana yang dia udah tahu kebutuhannya banyak, tapi ternyata dia pay later, Pay later, gitu. oke, itu bahaya Itu ya, bahaya. teman-teman. Jadi takutnya nanti udah kebutuhannya banyak, gayanya makin banyak. Jadinya Gaya hidup tidak sesuai. nah, hutangnya juga banyak. Ini yang bahaya dan ini Iya, terjadi iya, iya. banget di zaman sekarang, guys. Itu yang bahaya Bener. banget. Kita udah tahu sandwich generation, dia marah sama keadaan, terus dia nggak tahu diri. Itu yang kasihan. Ya ibaratnya bener. kayak gaji lu nggak surplus, lu ngapain ngasih benefit ke pengusaha dengan bunga-bunga pay letter lo itu? Itu dia, karena mereka berpikir kayak gampang lah, gue tinggal tekan, nunggu gajian, bayar. Ya, Duitnya nol lagi. nol lagi. Tapi Kak, aku mau nge-highlight kata-kata, aku nggak tahu nih partnernya si Theo nih siapa ya. Kan dia bilang anak tuh harus balas budi ke orang tua karena orang tua tuh udah ngegedein, udah ngasih makan, ngebesarin gitu kan. Nah, ini tuh bener-bener yang aku dengar dari teman-teman aku yang sandwich, even ada sih keluar dari mulut mamahku juga gitu. Soal kayak ya kan kamu udah dikuliahin, udah disekolahin. Ya nanti kalau misalnya udah kerja gantian dong. Entah mungkin bercanda atau enggak ya. Cuma menurut aku itu yang selalu ditekenin ke kita-kita nih Gen Z, entah milenial entah Gen Z. Dan menurut aku sih jawaban dari kata-kata itu sebenarnya satu, Kak. Kita tuh nggak minta dilahirin. Betul, setuju Ngapain? gue. Kayak maksudnya gini, kita tuh berkorban loh ngebesarin kamu, ngasih makan kamu, bla bla bla. Loh, tapi kan kita nggak minta dilahirin. Punya anak kan pilihan. Iya, Atau pilihan mungkin orang tua sebenarnya gitu. gini, kan mungkin yang di highlight sama mereka adalah mereka tuh pengen kita berbakti sama mereka. Iya. Cuma kan bentuk berbakti itu sebenarnya tidak harus harus. menjadikan anaknya sebagai sandwich generation. Bener. Karnya sejujurnya Sebenarnya masih bukan- ada lagi gak? sebenarnya gini sih, mungkin bukan menjadikan anaknya sandwich generation, tapi bukan menjadikan anaknya sebagai bank. Investasi. Atau sejalan Investasi. Iya, investasi masa tua. Masa oh my God. tua, ya kan? Ya, Iya, terus iya. lanjutin. Iya, jadinya kayak ya kita jadi sebagai anak ya, aku pas dengar kata-kata itu jadi yang kayak, lah siapa yang minta dilahirin kok jadi kesannya kita jadi harus ibarat gini, yang tadinya mereka kerja untuk ngebesarin kita, kitanya udah kerja jadi balik ngebiayain dia. Terus kita sebagai anak juga dituntut, mana kamu kerja bertahun-tahun belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tabungan masa depan. How come? Gimana cara kita buat ibarat kedepannya punya tabungan? Ya lu punya- peres mulu. Iya, gimana? Lu mintain mulu. Diminta Tiap terus. gajian Ini mana? gimana nih? How come kita bisa nabung, kita bisa beli rumah? Gen Z aja sekarang mau punya rumah digosur mulu nih. Sampai mana nih rumah tuh? Rumah Sekarang di kita bisa ujung. dapat rumah murah subsidi tuh. Sekarang ibaratnya nih kita di Mana Jakarta nih? Pusat gitu ya, kita harus 2 jam ke arah Tiga Raksa atau ngarah Kas Bitung. Itu juga lu ketemu rumah subsidi yang temboknya tuh nempel sama tetangga.
Aduh, kocak Iya dah. benar-benar. Di Nah, Jakarta itu- udah mahal rumah soalnya. Parah Nggak udah masuk, bisa. udah. Nggak bisa. Gaji lu aja juga gak dapet per meter. Itu kalau misalnya penonton tahu tuh ada konten yang cicilannya 24 juta aja per bulan. Itu cicilannya bisa dicicil lagi nggak? Kan ada yang bilang gitu. Breakdown lagi cicilannya gitu. Gajinya cuma belakangnya doang gitu kan. Kayak Iya gitu. Jadi sih. kayak kadang juga ibarat aku tuh ngeliat Sandwich Generation, mereka tuh kayak berusaha berdamai sama keadaan. Cuma di sisi lain, ayo dong masa orang tua begini. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ke orang tua kita kan. Yang bisa kita lakuin adalah gimana caranya ini tuh berhenti di kita. Betul. Kayak gitu. Karena kalau misalnya mereka ngelihatnya berbakti dalam konteks atau konsep yang ngasih uang bulanan tiap ini gitu. Kayak loh, berarti lo jadiin anak lo mesin uang. Terus kalau misalnya lo jadiin anak lo mesin uang, lo ada pemikiran, udah kita bikin anak aja biar nanti bisa dimanfaatin. Enggak, misalnya berarti sejahat itu dong pemikiran lo. Iya, zaman dulu Banyak kan anak, selalu banyak rezeki. banyak pemikiran, Punya- banyak anak, banyak anak, rezeki. banyak rezeki. Itu mitos dari mana sih? Nenek moyang loh. Maaf ya nenek. Makanya sekarang bagusnya generasi sekarang ini sudah tidak berpikiran seperti itu. Iya. Makanya kan muncullah kayak child free, Child satu free. anak Iya. cukup, dua Setuju, anak setuju. cukup. Karena Iya, pendidikan tuh serba mahal, Ih, kehidupan serba banget tuh. mahal. Udah gak masuk Atau akal bahkan lagi. Kak di Twitter itu kayak kalau kita lagi ngomongin apa namanya gaji pacarku segini, aku segini udah bisa nikah belum, itu selalu komennya kayak kalau gaji lo belum 2 digit nggak usah nikah. Betul. Sampai Iya, kayak iya, gitu-gitu iya, loh, iya, maksudnya kayak ya kita lumayan agak melek, cuma mirisnya kayak Emang segini 2 hidupnya. digit 2 income tuh kayak juga susah gak sih? Susah. Nah, nih, ngomongin soal nikah itu gue juga ngelihat konten di TikTok kalau nggak salah. Nah, itu mereka bilang gini. Kalau misalnya lu mau nikah tapi latar belakang keluarga lu sama keluarga pasangan lu masih sandwich, jangan harap Jangan. nikah. Nah, iya itu susah. Panas, bener, sudah kayak panas, gitu. panas. Iya, katanya kalau sandwich ketemu sandwich, jangan deh lo ketemu. Hancur. Jangan. Kecuali sandwich satunya aman. Nanti jatuh-jatuhnya gitu ya. kayak aku kan udah biayain ini, tapi aku juga biayain ini. Wah, nggak ketemu. Udah, Terus nggak. biaya orang tua aku gimana? Ya udah orang tua udah capek. Cerai lu baru berapa bulan. Tapi itu Ngeri benar loh, banget. itu benar. Jadi gini, ini pesan-pesan aku ya. Kita tuh memang harus settle sama diri kita sendiri sebelum kita mau memulai hidup sama orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita belum clear sama diri kita sendiri pada saat kita mau memulai sama orang lain. Karena tuh Iya. ribet banget. Seribet itu semua tuh nggak semudah yang kalian pikirkan. Kalau mungkin kalian udah pernah nonton film kayak Sore atau apapun, itu film nggak semudah yang kayak di film Hanya Mencintai Seumur Hidup Home satu Sweet orang yang Loan. sama. Nggak tiba-tiba Home Sweet time Loan travel, udah. iya. Iya benar. Iya. Itu tuh seribet itu mungkin ya, ya tadi ya Home Sweet Loan gitu ya. Iya, Itu iya, Satu kakak 7 ponakan. Itu kalau kalian nonton filmnya kan kerasa banget tuh, walaupun kalian nggak ada di posisi itu, kerasa banget tuh, emosi tuh terkuras banget gitu kan kayak. Iya. Capek Kayak cuman- banget. Dan kebanyakan kalau yang gua tanggap adalah rata-rata sandwich generation mentalnya tuh mental bajak banget. Iya. Mental Nggak gampang nangis. Kayaknya tipe yang Iya, iya, iya. ya udahlah. Soalnya lu Nangis mau aja nggak ada dia mau waktu, nangis Jil. juga nggak ngelarin masalah. Iya, bener. Kayak cuman bengong aja nih mau ngapain gue. Haha. Kayak gitu. Healingnya ini banget ngeliat pemandangan rumah di luar itu. Menurut aku bener sih Kak, kata si Theo tadi. Kalau misalnya memang mau memutus sandwich generation, itu harus punya literasi keuangan yang cukup gitu ya. Iya. Betul. Karena kalau buat aku ya, aku setuju banget sama campaign child free. Iya. Even untuk di depannya ya, kalau misalnya aku udah nikah, aku pasti ya udahlah kalau emang nggak ada anak ya nggak apa-apa, child free aja. Karena even pun punya anak, cuma mau punya anak satu, dan itu tuh harus bener-bener di manage gitu loh. Ini pendidikannya gimana, ini nanti gimana. Kalau misalnya disuruh nanti sampai tua dong kerja, ya udah sampai tua gue kerja. Kayak pas nanti anak gue udah kerja, gue nggak bakal minta sepeser pun dari dia. Jangan. Gitu. Terserah dia nanti mau ngapain, mau beli mobil kayak mau beli apa kayak, kan hasil kerja keras dia sendiri. Kayak maksudnya gitu. nggak apa-apa kita yang ngalamin, tapi anak kita jangan. Benar. Biarin mereka kerja dan mereka nikmatin hasilnya. Misalnya nih, mah mau ini deh pakai gaji aku, sih udah silahkan gitu. Maksudnya Iya, iya, kayak iya. terlepas misalnya mereka mau beliin mama ini, mau beliin mama itu, ya itu kan Itu emang terserah, keinginan iya. mereka gitu loh. Nah, aku tuh pengen highlight soal yang literasi finansialnya itu. Sebenarnya tuh kayak cara kita mutus sandwich itu juga bukan soal kita kerja terus, tapi yang disinggung sama Theo tadi. Lo tuh hitung kebutuhan lo tuh berapa Iya, gitu. Benar-benar kebutuhan primer yang di luar kayak happy-happy, senang-senang gitu ya. Karena gue ngelihat sendiri mungkin kayak literasi finansial tuh mungkin booming di zaman kita ya. Cuma ini aku mau ngasih POV dari yang
anak yang tidak disandwich sama orang tuanya, itu aku benar-benar ngelihat literasi finansial tuh ada di mamahku. Jadi dia benar-benar kayak, mamahku tuh kan berarti udah ngelewatin 2 krisis Kak, berarti tahun 98 sama pandemi. Itu krisis yang dia lewati bukan tanpa ganjalan sih, tapi maksudnya kayak dia benar-benar bisa ngelewatin itu karena dia punya literasi finansial yang baik. Mau dulu dari gaji dia yang segitu sampai segitu, ternyata karena dia ngepost kebutuhannya segini, dia tuh bukan stagnan, jadi dia konsisten dengan style kehidupan dia yang begitu, dan akhirnya dia punya tabungan, alhasil nggak ada tuh sampai sekarang sih bekerja, akhirnya nggak bergantung sama anaknya, dan akhirnya apa yang dirasain ini ya buat teman-teman kayak biar dapat gambaran kayak kalau kalian nggak sandwich anak tuh gimana, anak tuh beneran ngerasa happy, ngerasa kayak punya alasan besok hidup gitu. Oh my god. Berat banget. Maksudnya kayak nungguin gaji tuh mungkin kayak akhirnya gaji bisa nabung, ntar bisa belanja mungkin belanjaan ini juga buat orang tua gitu kan. Iya. Atau enggak ya akhirnya anaknya juga mengulang lagi apa yang dilakuin orang tuanya, ya berarti nabung misal gitu, nabung, investasi segala macam, akhirnya diterusin tuh pemutusan sandwich generation. Jadi dari keturunan ini tuh kalau emang literasi finansialnya bagus, nggak ada tuh ke bawahnya jadi sandwich. Itu sih yang maksud aku kayak itu penting banget yang kita sebagai pemutus sandwich generation. Kayak anak tuh bener, sumpah kayak lo nggak jadiin sandwich tuh bikin bener-bener berarti buat anak karena lo bikin dia lebih bahagia sedikit gitu. Iya benar. Iya. Jadi gini guys, aku tuh kan yang aku bilang tadi, aku kan ngebiayain adik aku ya. Adik aku ada 2. Nah yang kebetulan dua-duanya nih sekarang udah kerja. Adik aku yang cewek itu tuh bener-bener aku ngerasa aku berhasil banget untuk ngedidik dia. Dia tuh bahkan nggak sempet ngerasain didikan orang tua. Sekarang dia benar-benar melihat bahwa literasi keuangan dan cara mendidik anak itu semua tuh dia ngeliatnya caranya dari aku karena aku yang mendidik dia kan. Jadi sandwich generation ini terputus tuh. Dari mama aku sekarang tuh dia yang hidupin mama aku juga. Jadi aku berempat adik kakak ini kita ngehidupin mama papa kita. Karena dari sini kita udah sama-sama mandiri. Jadi setiap bulan kita ada grup keluarga gitu ya. Yuk kita patungan berapa buat mama papa gitu. Jadi di sini nih. Tapi kita berempat udah berjanji. Jadi kita jangan sampai nanti next anak-anak kita tuh seperti ini gitu. Kita jangan sampai anak kita ini menjadi beban keluarga kita gitu. Berarti diterusin juga maksudnya kayak cara ngelola uangnya juga diajarin ke anaknya. Betul. Iya. Kayak aku punya anak aja sekarang, dia punya uang apa aku tabungin dan aku kasih tahu ke dia. Nggak, jadi aku harus ngajarin ke dia bahwa cari uang tuh susah loh, harus dari kecil nih, harus punya skill apa jadi supaya jangan sampai nanti sandwich generation itu kena ke dia gitu. Ini penting banget ini ya buat kita sekarang ini dan semua teman-teman yang di luar sana, bahwa jangan sampai sandwich generation ini dianggap normal gitu. Jangan dinormalisasi karena orang berpikir kayak Egra tadi, karena orang berpikir kayak orang tua sudah merawat dari kecil, udah besar, masa sih nggak ada sedikit buat orang tua. Itu tuh harus diubah mindset. Baktinya tuh jangan menjepit gitu. Jangan menjepit. Jadi kayak Nui tadi, jadi biarkan anak itu punya penghasilan, jadi dia bisa mengatur uangnya. Nah kalau anak tuh bisa mengatur, jadi enak. Kalau uangnya tuh tidak bisa diatur, itu yang bingung. Ya kan? Kalau ada uangnya diatur, nah itu top. Kalau misalnya uangnya udah misalnya masuknya 3 juta, pengeluarannya 4 juta lah, hilang udah habis. Tapi kalau misalnya uangnya 3 juta, uangnya bisa diatur, buat belanja ini, dana darurat ini, asuransi ini. Ini udah enak ini, udah bener ini, sehat jadinya keuangannya. Bahkan kalau misal orang tua yang tidak sandwich anaknya itu, kayak kalau misal lo ngedidiknya bener, mungkin jangan-jangan di belakang dia lagi nabung buat dana pensiun lo. Maksudnya kayak bener-bener kayak jujur aku tuh punya tabungan Kak, tapi tabungan itu tuh aku tulisnya gini nih di bank aku, nominalnya untuk masa depan. Masa depan yang dimaksud tuh bukan yang terukur atau gimana, tapi kayak aku nggak tahu kehidupan besok tuh gimana, atau ada krisis apa lagi, kayak bener-bener ini yang diajarin mamaku, kayak ini kalau how to survive tuh ini gitu kan, bener-bener nyiapin gitu. Jadi maksudnya
jangan berbakti sama anak tuh kayak benar-benar di sandwich gitu. Bisa aja kalau lu ngajar ngedidik kayak bener, mungkin cara berbakti dia diem-diem di belakang, tiba-tiba nyiapin dana pensiun, tiba-tiba nyiapin asuransi kayak gitu-gitu. Iya, bisa jadi mungkin diumrohin. Nah, paling nggak berbakti sama orang tua, malam minggu diajak makan keluar, ya kan ditraktir mamanya makan tanpa yang harus kayak biayain listrik. Ya tidak yang berat-berat lah ya maksudnya ya kan. Karena kan kalau yang udah yang kebutuhan wajib orang tua diiniin ke anaknya ya, anaknya akhirnya nggak bisa membiayai dirinya sendiri. Sedangkan kehidupan kita ke depannya itu pasti akan semakin besar. Gitu. Malah kalau digituin jadinya anaknya pengennya keluar dari rumah. Dan sendiri aja deh. Contoh mungkin ya. Udah ada itu tuh cita-cita itu kayaknya. Jadi kan kesian ya kalau misal jadi anak sandwich cita-citanya keluar rumah kan kayak cita-citanya mau ngekos sendiri gitu. Kayak agak kesian ya, maksudnya kan cita-cita tuh kan kayak cita-cita jadi manajer gitu kan, enggak, ini cita-citanya saking stresnya cita-cita pengen keluar rumah gitu. Karena saking secapek selelah itu jadi sandwich. Karena mental anak-anak yang sandwich generation yang tadi gue bilang mendem, dan dia kalaupun mau nyampein itu ke orang tua nggak mungkin, pasti tadi kayak kan ngebantuin orang tua bla bla bla. Takutnya who knows mentalnya jadi kenapa-napa karena kebanyakan mendem gitu di dalam. Dan akhirnya environmentnya juga jadi terpengaruh sih. Jadi contoh gini, kayak kita nih kan sini nih sandwich nih yang benar-benar realita depan mata kita. Gitu tuh kalau dia abis gajian tanggal muda gitu, tiba-tiba dia check out Burger King di GoFood ke kantor, itu benar-benar yang kayak cie, padahal dalam hati kita kayak ih Cindy keren banget, dia jajan ngasih buat diri dia itu tuh senang banget loh. Tapi di sisi lain kita juga kayak pengen deh pergi sama Cindy, tapi dia kayak gitu-gitu loh. Kayak padahal itu masa muda anak lo loh. Anak muda lo tuh mungkin dia lagi pengen diajak sama teman-temannya jalan keluar, happy gitu kan. Mungkin sebelum memasuki tahap kehidupan yang selanjutnya, misal menikah gitu kan, lo bakalan 24/7 sama suami lo, mending kan kita jalan-jalan lah. Tapi akhirnya tertahan kayak dikorbanin gitu. Dan kayak bahkan tar dia punya uang gak? Bahkan gue gak tahu ya anak-anak cewek sandwich generation yang kayak gini juga apa enggak. Gue jadi kayak berpikir ulang buat nikah. Jadi gue yang kayak impactnya ke situ ya. Dampaknya ke situ. Jadi gue nggak bakal tahu nih kalau kondisinya gini gue nikah umur berapa, gue nggak ada gambaran, gue nggak tahu. Intinya kayak gue beresin dulu nih. Iya tapi emang gitu Cin, pasti. Gue tuh pun dulu juga jarang banget mau pacaran sama orang gitu ya, karena gue sudah pusing sama masalah pribadi gue sendiri. Jadi gue nggak pingin kayak orang tahu. Kalau gue sih bukan tipikal orang yang cerita-cerita ya, jadi gue selalu kayak aduh gue nggak mau deh ribet sama orang, gue nggak pingin menceritakan apapun gitu. Jadi gue selesaikan dulu sendiri. Kalau gue deket sama laki, gue deket aja. Tapi gue nggak suka tuh kan, kalau dulu ada teman gue tuh juga ya sandwich generation, tapi dia nyari lakinya yang kayak mampus. Jadi dia berusaha. Kalau nggak kaya nggak usah pacaran. Nggak usah pacaran. Jadi dia minta lakinya yang ngebiayain hidupnya. Ada tuh yang dia nikah akhirnya, tapi ada juga yang tidak nikah. Tapi akhirnya kayak mampusnya lumayan. Jadi temen gue jadi kebantu tuh gajinya untuk dirinya sendiri, untuk jajannya. Nanti yang lakinya yang untuk ngidupin mamanya kayak listriknya, makannya, rumahnya, bla bla bla. Jadi semua kebutuhannya tuh ditanggung sama lakinya. Kayak gitu. Tapi masalahnya untuk mendapat pria yang seperti itu juga tidak mudah kan. Maksudnya dalam artian gini, biasanya kan cowok juga pasti mau sepadan dari isinya. Isi itu dalam artian ilmunya atau knowledge-nya tentang pengetahuan dia soal kehidupan selanjutnya gitu. Ya apapun itulah, itu rezekinya intinya gitu kan. Kayak mampus lah pokoknya ya. Jadi dia bisa menikmati hal itu. Jadi lakinya tuh yang mengcover kehidupan dia gitu. Rata-rata tuh biasa gitu. Bisa dilihat banget dari Cindy kayak kalau dia lagi dicomblangin sama orang kayak. Karena bukan gue menolak, tapi gue berpikir bahwa gue tuh sampai di titik pacaran mah ngabisin males kan aja. Karena di film Home Sweet Loan pun Kaluna pun akhirnya mutusin pacarnya ya, karena padahal pacarnya orang kaya loh. Itu padahal film ya guys, itu fiksi padahal. Saking bener-bener. Iya, karena dia udah fuck up sama dirinya sendiri gitu loh. Kayak pikir pacaran nggak harus keluar. Kata siapa pacaran tuh pasti ngedate keluar duit lagi, beli baju. Contoh si Kaluna disuruh ganti mobil, lalu kira ganti mobil kayak ngeluarin kayak metik daun dari pohon. Ganti mobil. Even pacaran di rumah, GoFood juga. Nggak mungkin kan cuma ngobrol ngebacot gitu misalnya. Mungkin kalau kayak gini mungkin bisa dibantah. Makanya lo cari laki yang kaya. Masa ya lo pacaran lakinya yang perempuannya yang beliin. Sebenarnya sih benar juga ya. Juga kayak sih. Gitu. Iya, tapi kan setidaknya nih kadang kita kan juga
kalau udah pacaran tuh kan ribet ya gitu kan. Mungkin kita punya ribet dengan diri kita sendiri, terus ditambah lagi sama punya pacar. Jadi ya udahlah nggak usah dulu mungkin gitu. Bahkan aku ini Kak pernah di titik kayaknya gue kayaknya nggak nikah. Yang bener. Belum Cin. Jadi mungkin karena finansialnya belum stable, mungkin jadinya intinya masih ada pemikiran kayak gitu. Jadi tahapannya kayaknya gue gak nikah deh, terus turun jadi nikahnya 30 lebih ini mah gitu. Iya, nggak apa-apa. Jangan buru-buru, santai aja. Iya, jangan. Saking pengen gimana caranya nih gue beresin dulu ini biar nggak ada beban lagi istilahnya. Karena kalau emang mengenyampingkan perasaan ya, kalau emang mau logika sandwich itu beban banget, beneran beban. Iya. Capek. Iya. Betul. Capek banget emang. Jadi kalau gue inget-inget ya, di umur 16 tahun itu gue kerja sampai 18 tahun. Akhirnya 18 tahun itu gue panggil adik-adik gue ke Jakarta karena mereka gak di Jakarta kan. Dari 18 tahun itu sampai umur 25 tahun itu baru tuh gue udah mulai bisa yang namanya mengatur. Nah mungkin kayak Cindy ini, sekarang Cindy berapa tahun kerja? Udah masuk berapa tahun? Tahun ini 4. Nah masih 4 nih. Nah mungkin Cindy bisa bikin kayak berapa waktunya nih, kayak jenjang berapa, misalnya kayak 7 tahun gitu. Gue di tahun ini harus ada target. Gue udah harus punya pacar di umur segini. Gue udah harus punya misalnya tahun ke-5 ini gue harus dapat kerjaan yang lebih oke lagi supaya gue lebih mantep misalnya kayak gitu tuh. Supaya sandwichnya ini gak terlalu terasa. Kayak gitu kan. Karena jatuhnya takutnya nanti beban finansial sama beban emosionalnya ini kayak ada goal yang harus di reach gitu ya. Kayak betul. Gue mau apa nih tahun ini gitu. Itu gimana menurut lo Nui? Kalau misalnya kayak beban finansial sama beban emosional nih, kalau di Sandwich Generation menurut lo finansial lebih berat mana? Lebih berat mana? Iya benar. Kayaknya bahkan dua-duanya gak sih? Iya pasti sih. Pasti kan. Tapi tapi kalau gue lihat ya mungkin emosional sama finansial lebih ke finansial atau fisik maksudnya? Oh ya. Lebih ke kayak jadinya kan saling mempengaruhi tuh. Tapi aku lebih khawatir ke emosional sih. Emosional. Karena maksudnya gini, dia ngeluarin tenaga, terus dia dapat imbalannya misal dengan gaji gitu, salary. Tapi dia nggak bisa kayak, ngerti gak, kayak dia harusnya ngelakuin sesuatu dapat imbalan, tapi imbalannya tuh bener-bener nggak dirasain buat dirinya sendiri gitu. Iya benar. Jadinya kayak langsung dilempar ke orang lain. Karena yang gue rasain tuh sebagai yang tidak sandwich, kayak berbakti secara sukarela itu sesuatu hal yang berbeda daripada kewajiban. Misal gini, dulu pernah tuh ada beberapa waktu aku ngebayar punya iuran tetap yang harus dibayar, yaitu misal iuran listrik. Nah, tapi habis itu ada tuh alhamdulillah misal kayak naik dikit gitu kan. Nah akhirnya mulai tuh yang dari kewajiban aku bisa berbakti secara sukarela gitu ya. Misal kayak ngajak makan atau tiba-tiba beliin sesuatu. Itu sesuatu hal emosional yang bener-bener berbeda gitu Kak. Menjalankan kewajiban dengan kesukarelaan. Jadi kayak itu beda banget. Dan kalau misal emosional kita terganggu gitu ya, itu bisa ngaruh ke fisik juga gak sih? Kayak aku tuh suka banget ngelihat orang-orang tuh di sosial media gitu ya, kalau misal mereka lagi ngeluh soal kondisi sandwich generation mereka, aku tuh suka ngelihat betapa kondisi fisik mereka tuh juga terpengaruh. Misal kayak tiba-tiba demam lah, inilah, itulah, atau performa kerjanya juga jadi berkurang. Itu loh maksud aku, jadi semrawut gitu antara keduanya. Tapi menurut aku emosional sih, kayak kita sering banget ngeliat Cindy nangis di kantor gitu. Mau tolong ya mamanya Cindy, dia suka banget nangis di kantor. Itu yang kayak bener-bener kayak gak sering kok, berapa kali aja. Iya, cuma kan akhirnya kita kayak, jadi kita sebagai lingkungannya jadi bingung ya. Kayak maksudnya gini, kita itu sesuatu hal yang solusinya agak susah untuk dipecahkan. Jadi kayak selain sabar tuh kita harus ngomong apa ya? Iya masa iya kan, Sin ke kos aja yuk. Kita nggak mungkin. Tinggalin rumah. Duitnya dari mana gitu kan? Atau kan, Sin kita beli kasur aja di kantor gitu. Kita tinggal di kantor aja yuk. Nggak, tapi sebenarnya nih ya, ini yang gue pikirin nih. Kalau misal anak sandwich generation ini memikirkan dirinya sendiri, dia tidak memikirkan orang tuanya, dia meninggalkan rumahnya, kira-kira apa yang terjadi sama orang tuanya? Kebayang nggak? Hancur. Kebayang nggak? Paham nggak maksud gue? Iya. Misalnya nih,
anak sandwich generation, misalnya kita bilang Cindy lah misalnya, Cindy tiba-tiba pergi, gue bilang Cindy bener-bener kayak capek banget ya, gue fuck up lah, gue mau pergi dari rumah ini, gue nggak mau biayain nyokap gue nggak mau biayain bokap gue. Akhirnya bokap sama nyokapnya Cindy ini ngapain gitu, gue pengen tahu. Sibuk jelek-jelekin anaknya. Iya paling kan gitu. Oh my god. Paling kan gitu kan. Iya. Kalau enggak mungkin dia bakalan bilang anak durhaka, ini anak apa, paling kan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin Cindy bakalan bebas dari kelelahan ataupun emosional, mungkin lebih terjaga. Iya, gitu. itu kalau misal dia mau bodo amat dengan itu. Bodo amat dengan itu sebenarnya ya. Jangan dipikirin. Enggak dipikirin. Tiba-tiba dia langsung Menarik. Jangan gue. Iya. Dulu sandwich generation, tapi gue nggak tinggal sama nyokap bokap gue, Gra. Jadi gue masih merasa gue emosional gue masih terjaga. Nah ini ya? nah ini Cindy serumah juga. Serumah. Duh ini jadi kita nggak niat jelek-jelekin ya, cuma kayak dan dia uangnya realitas. semuanya dipegang. Nah kalau gue kan gue punya hak untuk mengatur segalanya. Jadi gue mau ngasih, gue mau nggak, terus gue mau berapa yang harus gue iniin, gue punya hak tuh di situ. Gitu. Kalau dari omongan Kariska aku jadi relate sama ada salah satu quotes. Kita sebenarnya sayang banget sama keluarga kita, tapi kita lebih pilih untuk nggak satu rumah sama dia, atau kayak nggak kayak frekuensi buat ketemunya tuh nggak sering, menjaga kewarasan diri. Kalau gue sih memang pada saat itu kondisinya nyokapnya memang tidak di Jakarta dan bokap juga nggak di Jakarta, jadi guenya juga nggak tinggal bersama, bukan karena gue nggak pingin tinggal bersama ya guys, jadi ya memang kesempatannya nggak ada gitu. Cuma maksudnya mungkin dalam artian gini, misal gini, kita udah capek nih 9 jam kerja gitu ya di kantor, belum lagi 2 jam atau sampai 4 jam di perjalanan. Lo kan berharap lo pulang bisa mendapat sesuatu yang mungkin menggembirakan atau apa gitu, misal kayak tiba-tiba lo disajikan makanan hangat gitu kan sebagai tulang punggung gitu kan. Ini kayak udah pulang, kok pulang malam banget bla bla bla. Terus kan dalam artian mungkin itu yang dikhawatirkan, maksudnya yang suka jadi concern anak Gen Z, kayak gue pulang tapi bukan ke rumah yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kayak ketika rumah bukan rumah. Rumah bukan rumah. Ternyata pulangnya cuma buat ke tempat tidur. Cuma buat tidur doang. Besok bangun lagi. Kayak ke rumah tuh bener-bener literally numpang tidur sama mandi, tau gak? Nah iya, kadang suka gitu. Nah maksudnya jadi kayak kita dapat support system soal emosional tuh dari mana gitu kan. Itu yang jadi concern terbesar Gen Z. Makanya sebenarnya nggak tahu ya. Kenapa tiba-tiba begini? Sandwich generation gue nggak tahu maksudnya hiburannya apa gimana. Kalau gue sih akhirnya lebih memilih mengalihkan kerutan hidup gue itu yang di rumah nonton YouTube, ya kan, nonton film apa gitu. Jadi kayak mungkin ini sifatnya nggak jangka panjang tapi mewaraskan pikiran gue. Iya, gue suka kepikiran gitu sih, kayak misal ya kan lo ada kadang dapat komentar kayak lu ngapain sih daripada nonton YouTube bla bla bla. Tapi kayak mungkin aku tuh secara psikologis gitu ya, aku suka ngeliat kayak kita tuh suka melakukan hal-hal abstrak yang mungkin gak masuk di akal orang tapi mungkin itu membantu kita sangat-sangat. Jadi kayak kadang aku suka melihat Cindy kayak dia bisa loh kayak mungkin setelah jam kerja kita selesai kayak dia bisa 2 jam nontonin podcast apa Nadia Omara kayak gitu-gitu. Tuh kayak gue ngerti sih, agak ngerti, mau di ngertiin aja deh gitu kan. Karena gue udah tahu dia nggak waras ya, jadi kayak dalam artian dia mau ngapain aja gue waras-warasin dia dalam otak gue, karena kayak sandwich generation karena kayak saking ininya sebenarnya kita semua gila, cuman berusaha waras aja gitu. Iya, jadi kayak ya udahlah diwaras-warasin aja apa yang dilakukan Cindy gitu. Karena bener-bener kalau gue sebagai sandwich kayak gue mesti nyari kewarasan itu tuh di mana lagi? Karena healing gak mungkin kan mikirin duit gitu. Terus nge-mall apa? Satu-satunya yang gratis lah istilahnya gue nonton atau ngapain gitu. Even dia aja mau ngajak jalan misalnya, Gra mau kesini ya, tapi 3 bulan lagi deh, 3 bulan lagi ya. Iya, oke, ayo gitu. Iya, bahkan kayak bulan depan dia habis gajian, terus tahu-tahu bulan depan bentar ya, maaf ya, nggak jadi gitu kan. Itu kayak kita udah sangat-sangat memahami. Gitu. Iya, nggak apa-apa, aman aja. Tapi kalau gitu. Kariska dulu gimana waktu pas jadi gen sandwich gen? Waktu itu bukan umroh, haji, Bo. Jadi kayak healingnya tuh gimana? Pelariannya? Gini Nui, kalau gue dulu tisu tolong. enggak. Jadi kalau gue dulu tuh bersyukurnya memang gue di atas rata-rata, karena kan gajinya pramugari itu bukan gaji UMR ya. Jadi ada surplus-surplusnya. Ada surplus yang jauh, gue nggak pernah nyangka bahwa gue udah 2 digit pada saat itu. Jadi gue terkaget-kaget, maksudnya kayak wow, baru pertama kali kerja udah 2 digit.
gue sampai bingung uang ini kok banyak banget gitu. Ya 2 digit di zaman itu kan udah besar banget Nah, ya. di tahun 2008 itu menurut aku udah sangat besar. Makanya aku merasa aku bisa sampai kayak beli rumah, beli mobil, nyokolain adik aku. Itu aku udah ngerasa sangat cukup, yang dimana teman-teman aku tuh udah punya tanah, udah punya rumah mewah. Yang aku ngerasa ya mereka lebih jauh lebih banyak ya, tapi aku udah cukup banget gitu dengan hidup aku yang kemarin. Jadi kalau temen aku bisa beli Hermes, beli Dior, aku nggak punya itu. Aku cuma punya kesenangan beli baju murah yang kayak aku tuh suka banget beli-beli distro gitu, dan aku punya itu. Jadi aku kalau misalnya kayak Cindy tadi kayak menahan untuk makan gitu. Nah kalau aku menahan untuk beli-beli barang-barang mewah. Kalau teman-teman aku udah punya kayak Tory Burch gitu-gitu, aku tuh cuma belinya Zara misalnya kayak gitu. Kelas pramugari kan biasanya udah branded gitu ya. Nah kalau aku enggak tuh, aku masih kayak mereka masih mau gitu, aku belinya yang Mango kayak gitu-gitu lah. Kalau aku 10.3. Nah jadi pokoknya intinya beli Love Pasar Senen. Menahan hal-hal yang berlebihan aja. Pokoknya kayak misalnya udah berlebihan enggak gitu. Kecuali gadget. Nah kalau gadget aku selalu ngikutin karena bisa nyicil gitu. Nah gimana nih menurut kakak-kakak di sini, Noi, Egra, dan Cindy, apa sih pesan dan kesannya untuk sandwich generation ke depan supaya tidak banyak terjadi lagi gitu? Karena terkadang gini, Cin, Noi, Gra, kita tuh sandwich generation itu bukan hanya dari orang yang nggak ada aja kan buktinya. Buktinya dari ada pun juga. Bisa terjadi hal ini gitu. Kira-kira apa nih yang pengen disampaikan? Pesannya sih kalau bisa nanti ketika kita punya keturunan benar-benar jangan dilimpahin juga. Jangan, kalau aku ya gimana caranya jangan anak aku nggak mau kayak aku gitu. Lu kerjalah buat diri lu sendiri gitu. Terus kesannya memang kok kesannya sandwich ini negatif banget ya. Iya, karena ke mental juga negatif, dan tadi perasaannya capek, marah sama kondisi, sama situasi, dan entah kenapa lelah, dan kayak kerja tuh jadi, maksudnya kalau tadi Nui bilang kan kayak kerja yang memang ngebantu keluarga sukarela tuh berasa banget vibes-nya gitu. Kalau sama sandwich yang memang kewajiban gitu, dan istilahnya ya jadi mentalnya nih mungkin lama-lama ya pelan-pelan rusak mungkin ya apa gimana. Jadi tapi kalau aku ngerasanya meski itu lelah dan beban, di sisi lain aku merasa sandwich ini kayak mengajarkan aku untuk kayak dari bawah gitu loh. Jadi kayak lu kalau mau dapetin sesuatu, lu kalau mau beli sesuatu, lu nabung, lu kerja. Jadi nggak bukan nepo baby sih, kayak lebih tepatnya kerja keras gitu, usaha. Lu mau dapet ini, lu usaha, ini usaha. Jadi ngajarin gue bahwa segala sesuatu nggak ada yang instan di dunia ini gitu. Positifnya sih di situ. Kayak jadi lebih tahu makna berusaha yang sebenarnya, kerja yang sebenarnya. Oke. Egra. Kalau dari aku sih kita harus tahu dulu ya, maksudnya mindset orang-orang ini diubah dulu. Kayak setiap orang itu bertanggung jawab atas orang masing-masing. Jadi kayak sendiri, tanggung jawab ke diri sendiri yang pertama. Yang kedua, kalau memang udah sandwich generation, ya udah diputusin aja rantai sandwich generation itu. Kalau nanti mau punya anak harus dipikirin dulu finansialnya. Nggak ada lagi tuh kayak misalnya, jadi kalau misalnya masih miskin nggak boleh punya anak. Nah nanti dampaknya masalahnya ke anak lu nih gimana gitu. Jadi harus literasi keuangannya harus bener lah kalau emang punya anak. Ya bener banget. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi ya semangat terus deh buat yang emang bener-bener sandwich generation. Jangan nyerah. Emang rezeki itu pasti ngalir. Karena lo pasti ini kan bener-bener bekerja keras kan. Iya, karena bekerja keras jadi rezeki itu ngalir. Bukan karena lo sandwich generation rezeki lo banyak, tapi karena lo bekerja keras gitu. Realistisnya gitu. Dari aku sih gitu. Oke. Aku dulu. Ini yang mungkin tadi belum sempat disinggung dikit, tapi kita singgung dikit nih di akhir. Kita singgung. Sebenarnya semua kondisi perekonomian keluarga itu valid. Misal kayak ada beberapa orang yang bilang, ya aku jadi sandwich tapi aku ikhlas, aku ridho, aku dapat berkah dari Allah, aku membangun fondasi masa depan di surga segala macam. Kan ada tuh yang ngomong kayak gitu. Itu valid. Tapi ada yang mau menolak sandwich itu juga valid gitu kan. Karena mindset berbakti itu juga harus dirubah. Jadi yang jangan kayak kalau valid tapi jangan dinormalisasi. Ngerti gak? Jadi sandwich ini jangan, sangat-sangat jangan dinormalisasi. Itu yang penting. Jadi biarin lo benar-benar mendidik anak lo dengan baik, termasuk bagaimana mereka mengatur finansialnya, dan biarkan mereka waktu pas
mereka besar, mereka memilih cara bagaimana berbakti kepada lo. Atau misal kayak misal lo bilang kayak kan gue biayain lo sekolah segala macam, ya nanti biarkan mereka membalas budi atau berbakti itu dengan cara mereka sendiri, jangan dijadiin sandwich. Kayak ini gak sih misalnya aku traktir mama ya atau apa, ntar giliran gak ditraktir, mana nih traktirannya? Waduh. Nah, iya. Kan? Itu yang gue lakuin ke mama gitu kan, bener-bener kayak ya, tapi dia akhirnya kayak mau keluar nggak gitu, kadang-kadang ngodeng-ngodeng kayak gitu sih. Ya kalau gue sih ngelanjutin dari Nui aja, bahwa hidup itu kita tuh jangan egois. Pada saat kita sebelum menikah, tolong kita itu semuanya tuh dibicarakan, apalagi tentang keuangan. Kalau memang kita belum sanggup mempunyai pesta pernikahan yang mewah, jangan. Karena pesta pernikahan yang mewah jadinya hutang, itu nanti yang jadinya bekal pada saat pernikahan. Nanti mau punya anak, nanti disitulah timbullah utang, jadinya anak yang jadinya beban. Jadi tolong itu jangan egois. Itu semuanya sandwich generation itu dari diri kita sendiri guys, dari orang tua. Jadi supaya kalau kita mau punya generasi emas ke depannya, itu semua tergantung diri kita sebagai orang tua. Supaya kita memutus nanti sandwich generation, tergantung kita semua di sini yang akan menjadi orang tua kelak. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, pembahasan kita generasi sandwich ini itu tuh nggak main-main ya guys. Kita kepingin generasi emas ke depan itu semuanya mereka tuh benar-benar bisa belajar ya. Kalau yang namanya bekerja, menyimpan uang, terus mereka bisa waras, paling emosionalnya tuh stabil. Itu tuh semuanya benar-benar harus dimatangkan, di perencanaan dengan matang. Udah financial unstable, emotional unstable, pusing lah hidup ini. Mental health semua tergoyang-goyang nih guys. Kalau kayak gini caranya, kalau orang tuanya sendiri pun tidak mempersiapkan dengan matang. Karena kalau anak itu pasti mengikuti cara orang tuanya. Nah kalau orang tuanya sendiri masih tergoyang-goyang, apalagi anaknya guys, kena gempa bumi dia nanti. Udah ini kayak tsunami. depan belakang. Oke, penonton Cokro TV, terima kasih sudah menonton kita di BBB. Kalau misal ada video yang menarik untuk kita react, jangan lupa komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Semangat sandwich generation. Semangat. Surplus yuk, surplus. Waras.